Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para ustaz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, hingga petang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takwa. Ini bab yang ke-6, babut takwa dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tentang takwa ini di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita. Salah satunya adalah dalam surat At-Taghabun ayat 6 dan surat Ali Imran ayat 102. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepadanya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Nah, maksudnya segenap kemampuan yang kita miliki itu adalah, atau menurut kemampuan yang kita miliki adalah dijelaskan di dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian itu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa ingkang bener. Maksudnya benar itu adalah benar menurut aturan syariat. Jadi takwa tidak menurut kemauan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, tetapi adalah menurut kemauan syariat, ketentuan syariat. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah takwa. Nah, apa itu takwa? Nah, kalau kita kaji di dalam dari sisi bahasa, takwa meniko adalah dari kata waqo, yaki, wikoyatan, yang maknanya adalah nopo, menjaga ataupun memelihara. Wikoyah itu menjaga ataupun memelihara. Nah, kemudian menurut Syekh Al-Qahtani dalam kitabnya Nurul Huda wa Zulumatuz Dhalal fi Dhau'il Quran was Sunnah, beliau menjelaskan bahwa yang namanya takwa itu adalah maknanya adalah al-hadar, yaitu berhati-hati. Maksudnya berhati-hati di sini adalah berhati-hati di dalam kita menjalankan syariat. Menjalankan syariat.
Nah, kalau kita rujuk dari pengertian yang diambil dari para sahabat itu, ini umpamanya dari sahabat Abu Hurairah. Ketika beliau itu ditanya tentang makna takwa, beliau berbalik bertanya kepada sahabat yang bertanya itu kepada beliau. Kata Abu Hurairah itu, apakah kamu pernah melalui jalan yang ada durinya? Maka si penanya itu atau sahabat yang bertanya itu menjawab, iya, naam, saya pernah melalui jalan yang berduri itu. Lalu beliau bertanya, bagaimana ketika kamu melintasi jalan yang berduri itu? Maka si penanya itu menjawab, ketika aku melihat duri di jalan itu, maka aku memutarnya, melalui dengan memutarnya, sehingga aku dapat melewati. Atau aku akan menjauhi duri itu. Maka Abu Hurairah itu berkomentar, itulah takwa. Maksudnya ketika kita menghindari duri sehingga kemudian duri itu tidak mengenai kita pada saat berjalan itu, maka berarti kita berhati-hati, waspada terhadap mara bahaya yang muncul, yang kemudian nanti kita terluka. Nah, karena kita mampu untuk melampaui jalan itu dan kita tidak terluka karena duri itu, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Itulah yang dimaksudkan dengan bertakwa itu. Nah, itulah maksudnya dengan berhati-hati itu begitu. Nah, kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, ketika kita itu berjalan menuju Allah itu kan banyak rintangan, banyak hambatan, banyak godaan. Nah, ketika kita ada di depan mata kita itu godaan, tentu ketika kita sebagai orang yang bertakwa, maka godaan itu kemudian tidak kemudian kita tabrak, tetapi kita akan coba untuk menghindari godaan itu, sehingga kemudian godaan itu tidak sampai kepada kita. Nah, itu kalau kita kiaskan jawaban dari Abu Hurairah kira-kira begitu. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih, ini salah tulisannya. Ittaqullah haqqa tuqatih, dia menyatakan ya taat tidak bermaksiat. Taat tidak bermaksiat. Kemudian yang kedua, ingat tidak melupakan. Kemudian yang ketiga, bersyukur tidak kufur. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditaati dan kita tidak bermaksiat kepadanya, dan kita senantiasa ingat kepada Allah dan kita tidak melupakannya, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mengkufurinya. Nah, ini ketika Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ya ittaqullaha haqqa tuqatih, ya bertakwalah kalian itu dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, ya, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdul Kabir, beliau memberikan satu pengertian definisi ya, yang namanya at-taqwa adalah wal wuqufu ma'al hudud, berhenti atau berkomitmen pada ketentuan atau batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Al-wuquf ma'al hudud, bukan berhenti dengan dengan hudud ngoten mboten nggih. Al-wuquf ma'al hudud,
berhenti berkomitmen terhadap ketentuan ataupun batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqassiru fiha, tidak dengan tidak menguranginya. Wala yata'addaha, dan tidak melampauinya. Nah, itu. Jadi tidak menguranginya, tidak melampauinya. Begitu. Terus kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah diberikan petunjuknya oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Terus wis yang Kanjeng Nabi Muhammad mencontohkan itu, kita melakukan itu tidak menguranginya, tidak melebihkannya atau menambah-nambahinya. Wala yuqassiru fiha wala yata'addaha. Terus cukup itu yang kita jalankan. Jangan merasa wah ini kok terlalu ringan ya, pengen lagi. Mboten, cekap apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu jenengane takwa. Karena apa? Menjaga hukum. Ketentuan hukumnya begitu. Dan terus kita menjaganya itu tidak menguranginya dan juga tidak melebihkannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bertakwa menika. Sehingga kemudian orang itu ya ibaratnya kalau jalan menika lurus ini kan, kadang-kadang jalan itu kan kita belok-belok ya, zigzag itu. Tapi zigzagnya itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah itu tidak boleh lebih. Ketika zigzag itu kita tidak boleh lebih di antara batas yang ada itu. Ini namanya batas. Jadi ada ketentuan batas yang ngoten. Terus kalau lebih daripada itu, ya tentu kita akan celaka. Begitu. Karena kita keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an menika Imam Baihaqi menika menyebutkan di salah satu ayat, yaitu wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Terus melaksanakan hukum kok berlebih-lebihan, ya ta'adda hududallah, itu zalim kepada dirinya sendiri. Wah, ya. Terus kita sebagai orang yang beriman, supaya kita itu tidak kemudian mengurangi dan melampaui itu, maka kita harus tahu syariat. Nah, niku lho Bapak Ibu sekalian. Mana mungkin kita itu, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai ataukah tidak kalau kita boten kertos syariat. Nah, kuncinya ngoten niku. Terus orang tidak mengurangi dan tidak melampaui ketentuan Allah itu karena kita ngerti daripada syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ngerti kan kita nggak tahu ukurannya. Apakah yang sudah kita tunaikan itu memang berkurang ataukah bertambah, kan kita nggak tahu karena kita nggak ngerti syariat. Maka di sinilah pentingnya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Menjalankan syariat itu harus kanthi ilmu. Ya. Kanthi ilmu supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, salah ataupun keliru. Nah, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin menika Imam An-Nawawi menyampaikan 5 hadis terkait dengan takwa menika. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu ini terkait dengan cara bertakwa menika. Kalau saya simpulkan itu adalah terkait dengan cara bertakwa kita sebagai orang yang beriman. Nah, ini dari 5 hadis itu kira-kira ngoten. Nah, yang pertama adalah cara bertakwa orang yang beriman itu adalah memahami agama dengan baik. Nah, ini tadi memahami agama dengan baik. Ini ada satu cerita
di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakoni kalih para sahabat menika, ya Rasulullah, man akramun nas, wahai Rasulullah, sinten niku ing wong kang paling mulya niku sinten? Kanjeng Nabi ngoten niku. Dados Kanjeng Nabi ditangleti, ditakoni napa terkait dengan orang yang paling mulia itu siapa. Maka Kanjeng Nabi bersabda, qala atqahum, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Itulah orang yang paling mulia. Kemudian sahabat yang tanglet menika mangsuli ngeten niki, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kita tanyakan wahai Nabi. Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nimpali malih fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiullah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Nabi Yusuf alaihissalam dialah putra seorang nabi, ya. Dan nabi itu adalah putranya seorang nabi, dan nabi itu adalah putranya nabi, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi Yusuf itu adalah putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya putranya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maksudnya disebutkan ini adalah orang-orang ini atau nabi-nabi ini adalah orang-orang yang sangat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka para sahabat ini nimpali melih terhadap pernyataan Kanjeng Nabi, qalu laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan wahai baginda Nabi. Qala, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpali melih, ya, fa an ma'adil arabin tas'aluni, apakah yang kamu tanyakan kepadaku itu adalah para pembesar-pembesar Arab itu, pembesar-pembesar Quraisy itu? Maka Kanjeng Nabi menyatakan lebih lanjut, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang pilihan di antara mereka itu pada saat zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka mereka itu nantinya juga akan menjadi orang-orang pilihan ketika pada zaman Islam. Syaratnya apa? Idza faqahu, ketika mereka itu paham tentang agama. Terus kuncinipun niki adalah pemahaman atau ilmu tentang agama. Maka syariat itu tidak bisa ditunaikan kalau kita boten paham agami. Makanya yang namanya belajar agama itu tidak kenal waktu, kapan saja. Kanjeng Nabi menyatakan minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak kecil hingga sampai kita meninggal dunia. Karena yang namanya agama, ilmu agama itu adalah keperluan kita, hajat kita dalam keseluruhan hidup kita. Enggak cukup kita itu sampai S3 ibaratipun ngoten nggih. Kalau kita belajar agama sekarang sampai S3 kok selesai. Nah, setelah itu enggak belajar boten. Yang namanya belajar agama itu tidak memandang titel, gelar kesarjanaan. Siapa saja dituntut untuk belajar agama. Apakah itu melalui gelar kesarjanaan, silahkan. Melalui berbagai macam forum pengajian, silahkan. Berbagai macam atau membuka tafsir-tafsir, membuka syarah-syarah hadis yang melalui internet, silahkan. Yang penting adalah bahwa agama itu yang kita pahami semakin membuat keimanan kita semakin kuat, ya. Kemudian kita semakin memahami tentang bagaimana menjalankan syariat itu dengan baik. Karena itu adalah akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar secara terus-menerus adalah merupakan satu kewajiban bagi kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Panjenengan sedoyo, kita sedoyo semuanya begitu,
adalah kewajiban untuk terus mempelajari kitab suci Al-Quran dan peninggalan Kanjeng Nabi berupa sunnahnya. Kemudian yang kedua, berhati-hati terhadap dunia dan lawan jenis. Nah, ini pesanipun Kanjeng Nabi. Niki cerita saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi niki ngendika, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunya iku hulwah manis, hadirah ijo royo-royo. Maksudnya adalah bahwa dunia itu adalah enak dan juga menjadi pemandangan yang mengelokkan, menakjubkan. Siapa sing mboten seneng delok dunya? Semuanya seneng Bapak Ibu sekalian. Ya. Enggak ada yang tidak seneng melihat dunia dengan segala isinya, semuanya seneng. Itu namanya hadiratun, ijo royo-royo. Ya kan? Kalau ijo itu kan membuat mata memandang itu kan tidak pernah capek, tetapi senantiasa membuat hati senang. Kemudian kata Allah, wa innallaha mustahlifikum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu sebagai pengganti untuk hidup di dunia. Terus kita menikah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus berganti dari satu ke generasi yang lain. Ya. Dulu sebelum manusia ada, diciptakan oleh Allah, itu yang namanya Abul Jan, yang hidup di alam dunia ini. Tetapi tidak amanah, maka kemudian generasi itu lenyap. Ya, lenyap, saling membunuh, habis, ditelan, digantikanlah dengan generasi manusia. Nah, generasi manusia ini tumbuh terus berganti dari waktu ke waktu. Patah, tumbuh, hilang, berganti, terus begitu. Nah, kita yang ada saat ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mustahlifikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu sebagai pengganti dari generasi sebelumnya yang hidup di muka bumi. Fayangduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat kaifa ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan itu. Nah, pada saat kita menjadi pengganti memakmurkan dunia menika, didelok amal kita menika. Kira-kira apa yang sudah, yang akan, atau yang sedang kita lakukan ini pada saat hidup di dunia. Ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah baik? Ketika amal itu baik, maka akan dicatat sebagai baik dan dibalas dengan kebaikan. Ketika amal itu buruk, maka dicatat pula dengan keburukan dan dibalas dengan keburukan pula. Nah, begitu. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, Kanjeng Nabi berpesan, fattaqud dunya. Maka takutlah kepada dunia. Takutlah kepada dunia. Maksudnya adalah isi dunia itu, berhati-hatilah dengan isi dunia ini. Dengan harta, dengan jabatan, dengan pekerjaan, dengan segala rupa yang ada di dunia ini yang kita senangi. Karena semua dunia itu pada umumnya semuanya kita seneng. Nopo sing boten seneng kita terhadap dunia ini, pasti kita seneng. Disebut dengan hulwah wa hudrah. Maka fattaqud dunya, takutlah kepada kehidupan dunia ini, harta duniawi menika. Kemudian wattaqun nisa, dan takutlah, berhati-hatilah kepada kaum wanita. Nah, ini kebetulan konteksnya Kanjeng Nabi Muhammad itu berbicara kepada sahabat-sahabat kaum pria.
Maksudnya adalah terhadap lawan jenis. Lawan jenis. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi fitnah kita. Orang yang karirnya bagus jatuh dari atas gara-gara lawan jenis. Contohipun niku ya. Jabatan mentereng wis pangkat wis kurang ngopo nggih. Jatuh gara-gara lawan jenis. Niku lek mboten ngati-ngati ngoten niku. Nggih. Jadi banyak kejadian karena kita kurang ngati-ngati terhadap lawan jenis. Baik itu orang beragama atau tidak, itu kalau kesandung ngoten niku nggih rata-rata nggih jatuh. Ning darat niku kalau orang sudah ketahuan kok mboten beres terkait dengan lawan jenis itu nggih jatuh. Jabatan ini pun rata-rata nggih jatuh. Apalagi kita sebagai orang yang beragama yang itu sangat diwanti-wanti betul di dalam kita beragama, di dalam kita bergaul, maka harus berhati-hati dalam hal lawan jenis, ya, hubungan antara satu dengan yang lain, ya, penghargaan. Maksudnya di sini juga saling menghargai, ya, saling menghargai, menghormati kepada lawan jenis dan lain sebagainya, dengan memuliakannya dan sebagainya. Nah itu, ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, cara bertakwa adalah banyak berdoa kepada Allah. Nah ini Kanjeng Nabi mengajarkan satu doa kepada kita terkait memohon takwa maring Gusti Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, yaitu takwa, wal afafa, dan terpelihara, hidup yang terpelihara, wal ghina, dan berkecukupan. Maksudnya kecukupan rohani. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita baca dulu, saya kisah sami-sami Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, ini nanti doa ini bisa kita wiridkan, kita baca setiap kali kita habis sholat, kita baca baik. Ya, ini Kanjeng Nabi mengajarkan dan beliau sendiri mempraktekkan doa ini. Gitu. Ini Kanjeng Nabi mempraktekkan doa ini. Jadi, banyak berdoa untuk kita memohon senantiasa komitmen di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memilih pilihan yang terbaik dengan pertimbangan yang matang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, karena kita Bapak Ibu sekalian hidup sebagai manusia menika dihadapkan banyak pilihan-pilihan. Maka ketika ada pilihan, maka pilihlah pilihan yang paling baik. Yang paling baik di sini adalah yang paling mendekati ketakwaan kepada Allah. Ini disebutkan ngeten niki. Ya, man halafa ala yamin. Kata Kanjeng Nabi, man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah terhadap satu sumpah, summa ra'a, kemudian dia kok melihat, mempertimbangkan, menemukan aqalillahi minha,
sesuatu yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sumpah yang telah ia lakukan itu. Maka kata Nabi, falyati taqwa, maka tunaikanlah yang bertakwa itu. Sekalipun kita telah bersumpah terhadap sesuatu, ya, tetapi kok ada yang lain yang lebih nilainya itu lebih bertakwa, maka batalkan sumpah itu, jalankan yang ini, yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten. Umpamane ngeten Bapak Ibu sekalian. Wis pokoke aku sak lawase ora arep ngambah omah kae. Ngoten. Tapi melihat silaturahmi itu lebih utama atau mboten? Nah, lebih utama, maka batalkan itu. Batalkan sumpah itu. Karena apa? Silaturahmi itu lebih utama dan mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Sekalipun dia itu telah bersumpah, aku bersumpah sak urip sak patiku ora bakal ngambah omah. Batalkan. Nah, batalkan. Karena apa? Karena sumpah itu tidak baik. Maka silaturahmi itu lebih utama. Itu contoh ibu ngoten niku. Itu contoh. Itu. Nek sampai ngoten niku nggih, walaupun itu sudah bersumpah, batalkan sumpah itu. Karena melihat sesuatu yang lebih baik untuk dijalankan daripada sumpah itu. Ngoten. Kemudian yang kelima adalah menunaikan perintah syariat dengan baik. Nah, ini kok. Jadi di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah. Jadi Abu Umamah menika mendengar sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hujjatil wada. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada saat haji wada. Faqala, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika berwasiat, berpesan pada khutbahnya itu, ittaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan sholatlah kalian itu, sholatlah 5 waktu kalian, tunaikanlah sholat 5 waktu kalian itu. Wasumu syahrokum, dan tunaikanlah puasa pada bulanmu, maksudnya bulan Ramadan. Wa atu zakata ambalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umaraikum, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian itu. Kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga karena sebab kalian menjalankan itu. Dados takwa menika, ittaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Maksudnya diterangkan oleh Kanjeng Nabi, menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, menunaikan puasa di bulan Ramadan dengan baik, menunaikan kewajiban zakat harta kita dengan baik, kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita dengan baik, maka fa insyaallah kalau itu kita jalankan, maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah bahwa cara bertakwa di sini dimaksudkan adalah menjalankan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait pelaksanaan takwa menika. Kemudian keutamaan takwa. Nah, ini Imam An-Nawawi di awal pembahasan juga menyampaikan beberapa ayat Al-Qur'an, ya, terkait dengan keutamaan tentang takwa. Kalau kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 71 menika, bahwa takwa menika ketika kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan memperbaiki amal kita. Maksudipun memperbaiki itu apa? Ya karena kita itu bertakwa maring Gusti Allah. Maksudipun takwa menika berhati-hati
Orang bertakwa menika pasti berhati-hati, waspada. Maka secara otomatis bahwa amal yang kita lakukan itu pasti sae, mboten sembarangan. Enggak asal-asalan. Ketika kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal ingkang lintunipun, itu pasti insya Allah sae. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan segala amal itu pasti didasarkan kepada pemahaman, didasarkan kepada pengetahuan, didasarkan kepada ilmu, sehingga kita menjalankan tidak sembarangan, tidak asal-asal. Sehingga orang yang bertakwa itu pasti ketika melakukan sesuatu pasti akan baik. Nah, ngoten niku maksudipun. Yuslih lakum a'malakum. Ya, Allah akan memperbaiki amal kalian. Makna yang kedua maksudnya yuslih lakum a'malukum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik terhadap amal yang kita lakukan daripada orang yang melakukan amal itu asal-asal. Benten, umpamanya si A kok melakukan amal itu kok asal-asal, tapi yang B itu melakukan amal didasarkan dengan ilmunya dan hati-hati, nggih pahalane nggih benten. Podo-podo salate nggih pahalane benten di hadapan Allah. Nah niki yuslih lakum a'mal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang kita miliki, wa yaghfir lakum dzunubakum. Takwa itu akan mendatangkan ampunan Allah. Ya. Niki kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Anfal 29 menika disebutkan bahwa orang yang bertakwa menika diberikan kemampuan furqa, membedakan. Nah ini. Jadi yaj'al lakum furqanan. Kemampuan membedakan. Apalagi zaman semanten niki Bapak Ibu sekalian. Antara hak dan batil itu kan sering bercampur nggih. Nah niku antara yang halal dan yang haram niku sering bercampur. Tapi orang-orang yang bertakwa karena hati-hatinya itu tadi, maka dia mampu untuk memilah, membedakan. Walaupun itu bercampur yang begitu, ngerti. Oh ini barang ingkang boten sae. Oh ini barang ingkang sae. Ini boten bener. Ini ingkang bener, ngertos. Itu karena orang dia ngerti itu tadi, ngerti syariat, boten sembarangan, boten sembrono, ngati-ngati betul. Jadi furqan, kemampuan untuk membedakan. Kalau kita nggak memiliki kemampuan membedakan, ini opo wae kita makan Bapak Ibu sekalian. Nggih, no boten. Apa saja kita makan. Menungso niku kan nggih makan segala macam nggih. Aspal aja kadang-kadang ya dimakan. Mie. Aduh, masyaallah ini menungso menika. Kemudian yang ketiga adalah diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini keutamaan wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar. Ya jelas karena dia itu orang yang berhati-hati, waspada, penuh pertimbangan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang lempeng, baik. Ya, tidak kemudian banyak masalah, keruwetan urip dan lain sebagainya. Karena senantiasa berhati-hati di dalam hidupnya itu tadi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini satu satu karomah atau maunah Bapak Ibu sekalian. Jadi jenenge rezeki kan kita boten ngertos nggih. Kadang-kadang kita itu jalannya itu
Jalannya itu tiap hari itu kita tugasnya wonten Jogja. Payaman Jogja tiap hari karena tugas menikah, tapi karena bertekun, tapi rezekinya itu bukan di Jogja, bukan di Payaman, tapi tiba-tiba Allah ngasih yang lain. Oh, tiba-tiba kok punya tanah kena jalan tol, tuku murah orang suwe ombong lah tukune iki. Tiba-tiba kok kena jalan tol. Wong lipatnya itu ribuan itu jenengane rezeki Bapak Ibu sekalian. Enggak disengaja. Enggak mengharapkan pula. Iya kan? Enggak mengharapkan pula. Ya pada saat mau beli itu ya asal beli aja, enggak mengharapkan apa-apa. Tapi tiba-tiba kok dapat rezeki karo Gusti Allah ngoten. Ini contohipun ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Menawi yang Payaman enten sing kenging jalan tol niki. Niki rezeki saking Gusti Allah. Mudah-mudahan niku mangke napa regine nggih radi lumayan ngoten, radi awis. Itu salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Nah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa niki kalau kita ngurus segala sesuatu itu ya angel ngoten niku. Tetapi kok delalah dengan banyak kita bertakwa kepada Allah, banyak kemudahan-kemudahan yang kita hadapi ini. Tidak dipersulit oleh orang. Biasanya orang itu mungkin sering mempersulit orang. Ketika kita menghadap itu mungkin mukanya muka melas atau gimana itu. Gitu. Aturan kok mau dipersulit kok pesak nemen itu. Wis dipermudah wae lah. Ya ngoten niku. Itu ada jalannya saja oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin Bapak Ibu sekalian kalau kita itu melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan jalan yang benar, sesuai dengan aturan syariat, fa insyaallah Allah itu ridho. Yang salah satu bentuk keridhaan itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada segala kekhilafan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.